Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسن بسنته وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, pada malam ini kita bertemu kembali setelah sekian pekan tidak bertemu, dan masih bersama dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam kitab Umdatul Ahkam. Pada malam ini kita akan membahas hadis ke-73. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka hadis ke-73. Min hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك صلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا لما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. Hadis ini sebagai pengulangan. Beberapa pekan yang lalu sebenarnya kita bahas beberapa item di sini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat diceritakan, dan riwayat itu termasuk ada dalam hadis ini, pernah sakit, dan ketika sakit itu Rasulullah sholat dalam keadaan duduk. Dan sholat dalam keadaan duduk ini menjadikan semacam syariat buat para sahabat, bahwa Nabi berpesan jika seorang imam sholat dalam keadaan duduk, maka makmum juga dalam keadaan duduk. Kata Nabi jelas di sini, kalau seorang imam sholat dengan duduk, fasallu julusan ajma'un, kamu semua sholat dalam keadaan duduk. Dan ini adalah hadis kedua yang merupakan penekanan bagi mazhab, bagi pendapat yang mengatakan bahwa jika seorang imam dalam kondisi sakit dan tidak mampu untuk berdiri, dan tidak ada lagi imam yang lain yang bisa dijadikan imam, maka semua makmum diminta untuk juga duduk bersama dengan imam. Pendapat yang kedua, mayoritas Syafi'iyah atau mazhab Syafi'i, bahwa jika seorang imam sholat dalam keadaan berdiri, maka kita berdiri, dan jika seorang imam dalam keadaan duduk, kita tetap berdiri. Karena ada sebuah riwayat disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dalam keadaan duduk, dan beliau tidak menegur para makmum yang berada di belakang beliau, dan mereka semua dalam keadaan berdiri. Hadis muttafaqun alaih, sahih Bukhari dan Muslim. Dan menurut Syafi'iyah, bahwa pendapat pertama termasuk hadis-hadis yang saya sebutkan tadi dan pada pertemuan sebelumnya, yang mengatakan bahwa wajibnya seorang makmum untuk mengikuti imam hatta imam dalam keadaan duduk, dianggap sebagai hadis yang mansukh atau tidak berlaku lagi secara hukum. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita lanjutkan hadisnya, hadis ke 74. An Aisyah radhiyallahu anha an Abdullah bin Yazid al-Hatmi al-Ansari radhiyallahu anhu qala haddatsani al-Barra wa huwa ghairu makdzub atau ghairu kadzub qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah lam yahni ahadun minna dhahrah hatta yaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan thumma naqa sujudan ba'da. Dan ini juga sebagai sebuah ajaran buat kita, dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendengar imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita para makmum mengucapkan Rabbana lakal hamd, hukumnya sunnah. Dan dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan Rabbana walakal hamd. Jadi perbedaannya adalah wa saja secara redaksional. Yang pertama Rabbana lakal hamd, yang kedua Rabbana walakal hamd.
Untuk perpindahan antara rakaat ke rakaat ini yang berhak untuk melaungkan atau menyaringkan bacaan takbir adalah hanya imam untuk menandai perpindahan gerakan rakaat ke rakaat yang lain. Tapi tugas seorang makmum bukan mengikuti apa yang dikatakan oleh imam, kecuali di dua kesempatan. Yang pertama saat takbiratul ihram, sang makmum mengikuti juga takbiratul ihram seperti imam, cuma dengan suara yang cukup lirih, cukup terdengar untuk telinganya saja, tanpa mengganggu rekan di sebelah safnya. Kemudian yang kedua, saat imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka seorang makmum dan makmum yang lain juga diminta dan disunnahkan untuk membaca Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal. 2 poin saja. Selain itu, kita sebagai makmum harus mentaati imam, tidak bersuara sedikit pun juga, tidak membaca bacaan dengan nyaring juga, kecuali qomat kamit kalau bahasa kita mungkin, yang cukup terdengar ke telinga kita tanpa sedikit pun mengganggu orang yang berada di samping kita dalam shaf tersebut. Juga disebutkan di sini bahwa para sahabat tidak pernah mendahului Nabi dalam salat. Sampai Nabi betul-betul ruku baru mereka bergerak. Sampai Nabi berpindah satu gerakan yang lain baru mereka berpindah ke gerakan yang lain. Sebagaimana hadis Nabi SAW, wa idza kabbara fakabbiru wa idza sajada fasjudu. Kalau imam mulai bertakbir baru kamu bertakbir. Kalau imam mulai sujud, baru kamu ikuti sujud. Tidak boleh kita mendahului imam dengan sebuah ancaman. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mendahului imam, maka Allah akan merubah wajahnya. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan bentuk tubuhnya seperti wajah seekor keledai atau bentuk seekor keledai. Auzubillahi min dzalik. Kita cepat saja karena hadis-hadis ini sudah pernah kita bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu. Hadis ke-75, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ammana al-imam fa'aminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang imam mengucapkan amin, maka kamu juga mengucapkan amin. Dan sesungguhnya kata Nabi, barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, dan aminnya malaikat ini bersamaan dengan aminnya imam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa dia yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa poin yang kita ambil kesimpulan di sini bahwa disunahkan oleh bagi seorang imam untuk mengucapkan amin. Dan amin ini diucapkan dengan baik, dengan terdengar, dengan lantang oleh para makmum, diucapkan sebagai berikut, amin, yang diartikan, ya Allah istajib doa'ana, ya Allah kabulkan doa kami. Karena Al-Fatihah itu sebenarnya adalah doa bagi kaum muslimin untuk senantiasa mendapatkan hidayah, senantiasa berada dalam jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, senantiasa berada di jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah berupa keimanan, keislaman, bukan jalan-jalan orang yang menyimpang atau jalan-jalan orang yang mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dalam ayat tersebut disebutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ditafsirkan oleh para pentafsir sebagai jalan orang-orang Kristen dan jalan hidup orang-orang Yahudi, atau sebaliknya orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Pendek kata, Al-Fatihah adalah doa. Karena itu di akhir dari itu disyariatkan dalam Islam untuk senantiasa membaca amin. Kata Rasulullah bahwa ternyata malaikat mengucapkan amin juga bersamaan dengan aminnya imam. Dan kemudian Rasulullah menjanjikan barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat atau aminnya imam, maka dia mendapatkan jaminan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa dia yang telah lalu diampuni. Dosa-dosa yang bagaimana ini rekan-rekan yang dimuliakan Allah? Adalah dosa-dosa yang sifatnya dosa kecil. Dosa-dosa kecil yang tidak sengaja dilakukan. Sementara dosa-dosa yang besar tidak bisa diampuni dengan versi amin seperti ini. Enak betul gitu ya, orang melakukan zina, orang melakukan korupsi, kemudian dengan mengucapkan amin semua sirna dan mendapatkan ampunan dari Allah. Tidak bisa demikian. Hanya dosa-dosa kecil saja yang dilakukan, tidak karena faktor kesengajaan, mungkin karena lalai dan seterusnya. Sementara dosa-dosa besar yang digambarkan di dalam Al-Quran sebagai dosa-dosa yang mendapatkan azab, mendapatkan punishment yang begitu dahsyat, dirajam, dikekal di dalam neraka, syirik dan seterusnya, itu memerlukan pengampunan yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala.
Masya Allah, banyak sekali dalam syariat Islam ini, dalam hadis Nabi kita menemukan beberapa amalan kecil sekali yang kita lakukan, tapi mendapatkan ampunan, dihapuskan dosa-dosa yang lalu dengan amalan-amalan yang terlihat sederhana itu. Di antaranya pernah sambil diingat rekan-rekan yang dimuliakan Allah, kita pernah membaca hadis tentang faidah berpuasa 6 Syawal, kemudian puasa 9 atau 10 Zulhijjah, dan seterusnya, yang semua itu adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya yang lalu, dan juga termasuk salat 2 rakaat setelah berwudu. Salah satu pahalanya adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya yang lalu. Termasuk juga hadis yang barusan kita bacakan ini. Hadis berikutnya rekan-rekan yang dimuliakan Allah, hadis ke-76. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'if was-saqim wa dzal hajah wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kamu salat menjadi imam bagi para makmum, hendaklah dia meringankan bacaannya, jangan terlalu panjang, menyederhanakan, menyingkatkan salatnya, itu maksudnya falyukhaffif, dengan alasan karena di antara makmum itu ada ad-dha'if, orang yang lemah, was-saqim, orang yang sakit, wadal hajah, dan orang yang mungkin punya keperluan dan kebetulan sedang salat sehingga salat berjamaah di situ. Sementara kata Nabi, wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa, dan jika salah seorang dari kamu salat sendirian, tidak berjamaah, misalnya salat sunnah, maka salatlah sepanjang keinginan kita. Karena saat itu tidak ada yang menjadi beban seorang imam ketika memimpin salat berjamaah. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang lalai, tidak ada yang ingin tergesa-gesa dalam menunaikan salat. Baik rekan-rekan yang dimuliakan Allah, hadis ini tidak bisa kita baca sendiri-sendiri. Jadi kita perlu membaca hadis yang lain, karena dia membackup hadis yang barusan saya bacakan, hadis ke-76. Diriwayatkan dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, hadis ke-77 maksud saya. Qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inni la ta'akhkharu an salati subhi min ajli fulanin mimma yutilu bina. Ya Rasulullah, ini orang rupanya ngelapor sama Nabi tentang peristiwa sebagai berikut. Saya akan telat datang salat subuh karena ada orang yang menjadi imam saat itu yang selalu panjang bacaannya, selalu panjang wiridnya, selalu terlalu panjang dalam menunaikan salat. Jadi dia berniat untuk telat-telat aja, lelet dalam salat. Enggak apa-apa Mas Bu. Yang penting tidak terlalu lama dalam salat. Ini maksudnya cerita orang ini. Qala fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qattun asyaddu mimma ghadiba yauma idzin. Kata perawi hadis ini, setelah mendengar kisah itu atau peristiwa dan laporan dari orang tersebut, tidak pernah Nabi begitu marahnya dalam memberikan nasihat daripada hari itu. Kemudian Nabi berkata, ya ayuhan nas, wahai umat manusia, wahai para imam, inna minkum mumfarin, ada di antara kalian yang menjadi imam salat berjamaah menyebabkan para makmum melarikan diri dari salat berjamaah. Fa ayyukum amman nasi falyujiz, salah seorang dari kamu jika menjadi imam hendaklah singkat dalam menunaikan salat berjamaah tersebut ketika menjadi imam. Fa inna min waraihil kabir, karena di antara makmum itu ada orang tua al-kabir, wad-dha'if, ada orang lemah mungkin sakit, sebagaimana riwayat sebelumnya wadal hajah, dan orang-orang yang memiliki hajat dan keperluan. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, hadis ini secara gamblang membawa kita kepada sebuah ide bahwa ketika kita menjadi imam, sepatutnya jadilah imam yang bijak. Dan salah satu indikasi bijaknya seorang imam adalah memahami kondisi makmum, walaupun tidak secara keseluruhan. Dan kondisi makmum itu tidak lepas dari 3 kondisi sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW tadi. Makmum ada yang punya keperluan mendesak dan dia harus cepat selesaikan sholat.
Kemudian yang kedua, ada orang tua yang mungkin tidak terlalu lama, tidak terlalu kuat berada di luar rumah atau sholat berjamaah. Sakit, tidak kuat berdiri, duduk juga susah. Tapi semangat untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid. Atau juga mungkin ada orang-orang yang dhaif, yang lemah, atau dalam artian wanita yang mungkin membawa anaknya dibawa ke masjid, kemudian baru rakaat pertama imam membaca Al-Fatihah, kemudian pindah ke ayat-ayat berikutnya. Nangis sang anak ini, tidak mungkin seorang ibu bisa dengan khusyuk untuk melanjutkan sholat tersebut. Karena itu bijaklah menjadi imam. Akan tetapi ada sebuah riwayat digambarkan bahwa dalam sebuah salat jamaah, seorang sahabat Nabi baru ingin bertakbir, kemudian karena ada sesuatu yang harus dia selesaikan, pergilah dia keluar dari masjid. Diceritakan di situ dia ingin buang hajat di daerah Baqiyah. Kemudian dia kembali dari membuang hajat tersebut, dan dia masih mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di rakaat pertama. Jadi kebayang kita bahwa Nabi saat itu menunaikan sholat dengan bacaan yang panjang. Dan dalam riwayat yang lain juga disebutkan Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sholat bersama dengan Nabi dengan bacaan yang panjang. Sampai-sampai para sahabat ini ingin keluar dari saf sholat karena tidak kuat panjangnya bacaan itu. Al-Baqarah, kemudian rakaat berikutnya Ali Imran. Dan ini suatu gambaran bahwa ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjadi imam justru membaca ayat-ayat yang panjang. Bagaimana kita menggabungkan dua riwayat yang ini? Para ulama kemudian menggabungkan dengan satu ide bahwa bukan pendeknya sholat yang dituntut sebenarnya, ringkasnya sholat yang dituntut, bukan itu. Bukan juga yang dituntut adalah panjangnya seorang imam dalam membaca ayat-ayat dalam sholat dan membaca wirid-wirid dan bacaan dalam sholat. Tapi yang dituntut adalah jadilah seorang imam yang bijak, yang memahami kondisi makmum yang ada di belakang dia. Karena itu, kenapa kemudian Rasulullah SAW memprioritaskan yang menjadi imam ada 4. Yang pertama adalah yang paling banyak bacaannya, hafalannya, kemudian paling fasih tajwidnya, paling tahsin makhraj hurufnya, pronunciation, bacaan-bacaan Qur'annya terbaik, itu yang jadi imam. Kemudian kalau tidak ada, dicarikan yang paling paham hadis atau sunnah, atau paling faqih, paling memahami fikih tentang Islam. Kemudian yang ketiga paling dulu hijrah atau berislam atau komitmen dengan Islam. Baru yang keempat yang paling sepuh atau yang paling tua di antara para makmum tersebut. Ini kondisi yang melingkupi seorang imam dan prioritas. Tentunya kalau terkumpul di satu pribadi, satu sosok gitu, 4 karakter ini maka dialah yang didahulukan. Dan tentunya kita anggap 4 karakter ini pada diri seseorang berarti dia adalah seorang yang bijak. Dan salah satu hikmah rekan-rekan yang dimuliakan Allah, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap ingin bertakbir memandang kepada para makmum di belakang punggung beliau, kemudian beliau berkata, "Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah." Luruskan dan rapatkan, sempurnakan dan ratakan barisan salat. Tentunya beliau bukan melihat ke bawah, hanya sekedar kaki-kaki para makmum, tapi melihat juga ke wajah-wajah, ke barisan-barisan. Dan dari situlah kemudian Rasulullah memahami kondisi seorang makmum, kondisi para makmum yang ada di belakang. Inilah imam yang bijak, kapan harus memanjangkan bacaan, kapan harus tidak memanjangkan bacaan. Ada sebuah peristiwa diceritakan bahwa kita tahu kalau mungkin ke daerah-daerah tertentu seperti daerah Balikpapan, daerah Indonesia bagian tengah sampai ke Papua atau Irian, itu pesawat Garuda biasanya first flight. Kalau dari Cengkareng itu, kalau ke tempat saya, Kalimantan ini, biasanya first flight itu kita sekitar jam 5.30-an lah, kurang lebih seperti itu. Jam 5.30-an. Itu sudah harus selesai check-in, memang harus masuk pesawat sudah. Subuh. Dan dalam sebuah kejadian, ini imam, dia ditunjuk gitu ya, bukan imam tetap yang ada di tempat tersebut. Mungkin imamnya kurang bijak. Dia membaca di rakaat pertama karena kebetulan saat itu adalah hari Jumat, dan salah satu sunnah yang dibolehkan untuk dibaca seorang imam pada saat subuh hari Jumat adalah as-sajadah, atau sujud sejadah. Surat as-sajadah dan ayat rakaat kedua Al-Insan, surat Al-Insan yang dimulai dengan hal ata 'alal insan. Ini panjang ini ayat. Jadi orang ini membaca rakaat pertama, rakaat kedua, sementara di saat baru saja sujud sejadah di rakaat pertama, announcer sudah memanggil pesawat Garuda tujuan Balikpapan
untuk siap-siap untuk masuk ke pesawat dan seterusnya. Tidak mungkin ada para makmum di situ yang bisa khusyuk dalam mengikuti sholat berjamaah di situ. Akhirnya bubar semua. Ini akibat dari seorang imam yang tidak memahami kondisi makmum. Kalau jadi imam, kata Rasulullah, singkat-singkatlah, secukupnya, sesuai dengan kondisi makmum. Fal yujiz, kata Nabi. Dan tapi kalau kamu sholat sendirian, silahkan dibaca panjang lebar. Bahkan difatwakan sudah, dan ini adalah riwayat Aisyah, dan saya sampaikan beberapa pekan yang lalu. Bolehnya rekan-rekan, kalau sholat sendirian, untuk memegang Al-Quranul Karim kalau kita tidak hafal banyak ayat Al-Quran. Dan diriwayatkan oleh Aisyah adalah Zakwan, budak Aisyah atau pembantu Aisyah, dia menjadi imam Aisyah, dan karena dia tidak hafal Al-Quran, tidak banyak hafal ayat Al-Quran, Aisyah memerintahkan dia untuk memegang mushaf atau memegang lembaran-lembaran Al-Quran yang ada pada saat itu, kemudian jadilah dia imam bagi Aisyah, Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Ini jadi dalil buat rekan-rekan yang ingin variatif sedikit dalam sholat tahajud malam, dalam sholat witir, untuk membaca pegang Al-Quran ya boleh. Sekarang ada Al-Quran kan di HP kita masing-masing, malah lebih mudah lagi gitu. Tapi jaga-jaga, hati-hati saat kita membaca Al-Quran di HP ini, kemudian muncul SMS dan telepon dan seterusnya, itu yang membahayakan kalau kita menggunakan HP dari Al-Quran. Tapi tidak ada masalah, yang penting Al-Quran boleh dipegang, boleh dibaca saat kita sedang menunaikan salat. Silakan kalau mau panjang-panjang, tidak ada masalah. Baik, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, selesai kita dari bab tentang imam, bagaimana menjadi imam yang baik. Kita masuk ke bab yang baru. Bab ini harus diperhatikan betul-betul karena ini berkaitan dengan bab sifat salat Nabi. Saya ingin memukadimahi dulu tentang masalah salat ini. Ini masalah salat adalah masalah yang sangat krusial segalanya di dalam kehidupan ini. Segalanya yang saya katakan karena Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yus'alu fihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah." Yang pertama kali ditanya dan diperkarakan oleh Allah terhadap diri seorang hamba pada hari kiamat adalah as-shalah. Kalau dia bisa menjawab ini, dia akan bisa menjawab yang lain. Kalau dia gagal menjawab yang ini, maka dia tidak akan bisa menjawab yang lain. Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Latunqadhanna 'ural Islam 'urwa." Bahwa buhul kekuatan simpul Islam ini akan putus satu demi satu. Awwaluhas shalah. Pertama kali hancurnya buhul dan kekuatan Islam ini adalah salat. Ketika orang meninggalkan salat, tidak ada artinya lagi sudah kegiatan yang dihasilkan, kreativitas, nilai akademis, titel yang digapai. Orang itu tidak salat, itu orang yang bermasalah. Bermasalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak bermasalah secara akademis, dianggap sebagai seorang manusia yang jenius dan bernilai brilian. Akan tetapi apa artinya jika di mata Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak ditoleh, tidak dipandang, dan pada akhirnya kita tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salat, arihna biha ya Bilal." Bilal, azan supaya kami menunaikan salat, dan dengan salat itu kami merasa tenang. Istirahat kami, istirahat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan salat. Dan sekali lagi rekan-rekan yang dimuliakan Allah, ini salat segalanya dalam kehidupan ini. Kalau kita gagal menjaga waktu salat, kita tidak salat dengan baik, tidak salat dengan tata krama yang baik sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwarat, capek-capek kita salat, sementara cuma sekedar jatuh kewajiban, tapi nilai pahalanya tidak ada, zero di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan, ada seseorang datang kepada Nabi setelah dia menunaikan salat. Kata Nabi, ulangi salat kamu, fa innaka lam tusalli, karena kamu belum salat. Salatlah orang itu dengan salat yang tidak ada tumakninah, yang tidak betul peletakan kakinya, posisi tangannya, kemudian tidak betul letakkan tangan di dadanya, dan seterusnya. Khusyuknya tidak ada, dan seterusnya. Datang ke Nabi SAW dan disuruh ulang lagi, sampai akhirnya orang itu menyerah dan berkata, "La utiqu ghaira hadza." Ya Rasulullah, saya nggak bisa lagi melakukan yang lebih baik, lebih sempurna daripada salat yang sudah aku lakukan tadi. Kemudian Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana salat yang baik, dan di akhirnya beliau berkata kepada orang itu, "Shallu." Salatlah kamu semua, kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana kamu melihat aku salat. Baik, ini bab tentang seputar masalah salat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-78 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati sakana hunayha qabla an yaqra. Adalah Nabi, kata Abu Hurairah,
kalau beliau salat setelah takbir, sebelum membaca ayat, sebelum membaca Al-Fatihah maksud saya, beliau terdiam beberapa detik, lihat komat kamit, begitulah gambarannya. Tapi tidak terdengar membaca sesuatu di telinga Abu Hurairah. Karena itu Abu Hurairah heran, apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia bilang begini, "Bi abi anta wa ummi, ara'aita sukutaka 'anit takbiri wal qira'ati, ma taqul?" Ya Rasulullah, aku melihat engkau terdiam, tidak membaca sesuatu kecuali komat kamit, gitu gambarannya. Antara takbir al-ihram dengan membaca Al-Fatihah, apa yang sebenarnya engkau baca saat itu ya Rasulullah? Kata Nabi, aqulu, ini yang saya baca. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqi ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Baru setelah itu Nabi membaca Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Poin penting dalam hadis yang barusan saya baca. Yang pertama adalah sunnah bagi kita, bagi makmum, bagi imam untuk membaca doa iftitah ini. Dari mana dalil bahwa ini sunnah bukan wajib? Karena setelah ini kita akan menemukan riwayat dari Aisyah bahwa Aisyah meriwayatkan adalah Nabi setelah takbiratul ihram langsung membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti tidak membaca doa iftitah tadi. Kemudian dari itu juga bisa kita simpulkan sebenarnya dari hadis ini bahwa doa iftitah juga tidak wajib karena Abu Hurairah, seandainya dia tidak bertanya tentang apa yang dibaca oleh Nabi secara sir tadi, secara diam tadi, secara komat kamit tadi, pasti Abu Hurairah tidak membaca apa-apa kecuali takbir kemudian baca Al-Fatihah. Berarti di sini hukumnya sekali lagi juga adalah sunnah. Kalau bukan Abu Hurairah bertanya, pasti Nabi tidak akan mengajarkan dalam peristiwa ini tentang bacaan doa iftitah. Yang pertama. Yang kedua, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, doa iftitah ini ada banyak versi disebutkan dalam buku yang ada sama saya ini. Ada 5 versi malah. Di antaranya yang sering tenar di kita, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika la huwa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Sah dengan bacaan ini karena ada riwayat yang lain seperti itu. Dan pada kesempatan ini, inilah yang diriwayatkan dengan redaksional yang lain. Boleh, tidak ada masalah. Imam Ahmad diriwayatkan lebih suka membaca doa yang lain seperti ini penggalannya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka ila akhiri ad-du'a, sampai ke akhirnya. Ini riwayat juga, dan silakan rekan-rekan yang dimuliakan Allah ingin membaca yang manapun juga sah, dan insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terjemahkan sedikit doa yang dibacakan oleh Rasulullah saat iftitah tadi. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan dosa-dosaku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana baju yang putih dibersihkan dari noda kotoran. Ya Allah, cucikanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju dan embun. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, hadis ke-79. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit takbir. Adalah Nabi memulai salat dengan takbir. Sebagian ulama mengatakan wajib hukum takbir ini. Kalau ada yang ketinggalan takbir, maka tidak sah salat. Sebagian ulama yang lain bahkan mengklaim sebagai ijma', konsensus para ulama, bahwa takbir tidak wajib. Sebagai penengah jalan ini, kita tidak mengatakan ini terlarang atau wajib dan seterusnya, tapi jangan sampai sekalipun juga kita meninggalkan takbir, karena Rasulullah SAW pasti memulai salat dengan takbir. Ini adalah takbiratul ihram. Dan kalau perlu mencatat, saya minta rekan-rekan mungkin mencatat, karena ini mungkin bagi sebagian kita adalah informasi baru. Takbir dalam salat, baik seorang makmum dan seorang imam, hanya 4 yang disepakati. Dan 1 yang beda pendapatkan.
Saya ulang, ada 4 yang disepakati, 1 yang tidak disepakati. Jadi 5 semua. Kita bahas yang 4. Yang pertama, berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir yang pertama saat takbiratul ihram, hidwal mankibain. Hidwal mankibain ditafsirkan oleh Al-Imam An-Nawawi, komentator Sahih Muslim, sebagai berikut. Sini ujung telinga, mudah-mudahan kelihatan. Tangannya bukan begini, bukan begini juga, bukan di bawah, tapi begini. Hidwal mankibain. Mankib itu sebenarnya ini, bahu. Ini di bawah ini. Kemudian Nawawi mengatakan juga termasuk di atasnya, di atas ujung telinga atau di bawah dari ujung telinga. Rahimahullah. Ini dia. Ini yang pertama, takbiratul ihram. Takbir yang kedua saat ruku. Saat ingin ruku, itu yang kedua. Kita sebutkan 4 tadi ya yang disepakati. Kedua. Yang ketiga, saat bangkit dari ruku. Bangkit dari ruku. Dan masih 3, belum keempat kita. Kata Abdullah bin Umar, aku melihat Rasulullah takbir di 3 posisi, takbiratul ihram, takbir mau ruku, takbir bangkit dari ruku, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbir saat bangkit dari sujud. Au shadaqa Abdullah bin Umar, sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat lain ditambahkan oleh perawi hadis bahwa Rasulullah pada salat-salat yang terdiri dari 3 rakaat dan 4 rakaat pada tahiyat awal di 3 rakaat di rakaat kedua, dan salat yang 4 di rakaat kedua tahiyat awal atau tahiyat al-ula, adalah Rasulullah SAW bangkit dari tahiyat tersebut dengan bertakbir juga. Lengkaplah 4. Karena kan yang dimuliakan Allah, ini dia posisi takbir yang disepakati oleh para ulama. Saya ulang, takbiratul ihram, takbir mau ruku, takbir bangkit dari ruku, takbir bangkit dari tahiyat pertama pada salat yang 3 rakaat dan salat 4 rakaat. Yang kelima apa? Yang kelima adalah takbir di antara setelah sujud atau di antara sujud takbir. Ini ada diriwayatkan bahwa ada seseorang meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbir juga setelah ruku, setelah sujud, maaf. Tapi riwayat ini kemudian disikapi oleh para ulama dengan 2 penyikapan. Yang pertama, disikapi bahwa itu hadisnya bermasalah, kemudian sebagian lain mengatakan orang dhaif, lemah, dan seterusnya, perdebatan di antara para ulama. Sehingga dengan penyikapan yang pertama ini, para ulama kemudian mengatakan al-aslam, lebih selamat untuk tidak menggunakan riwayat ini, tapi menyepakati yang 4 posisi tadi saja. Kemudian penyikapan yang kedua yang dilakukan oleh sebagian ulama adalah karena sudah ada riwayatnya, terlepas dari perbedaan pendapat penyikapan terhadap riwayat ini, para ulama kemudian mengatakan bahwa, seingat saya ini disebutkan dalam riwayat ini dalam Sunan An-Nasa'i atau Ibnu Majah tentang takbir setelah sujud ini. Penyikapan yang kedua, saya ulang kembali, adalah para ulama mengatakan karena ada sebuah riwayat yang mengatakan begitu, terlepas dari perbedaan pendapat kuat atau tidak, absolut atau tidaknya narasi hadis dari Rasulullah itu, mereka mengatakan boleh melakukannya, tapi jangan terlalu sering, kadang-kadang saja. Terlepas dari itu semua, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, kita tidak melaksanakan itu. Saya pribadi juga menganjurkan itu. Kita sepakat dengan apa yang disepakati oleh para ulama, takbir, mau ruku, bangun dari ruku, kemudian bangkit dari setiap 2 rakaat pada salat yang 3 rakaat dan 4 rakaat. Baik, kita lanjutkan. Wal qira'ah bi alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kata Aisyah, Nabi memulai salat dengan takbir, kemudian membaca alhamdulillahi rabbil alamin, dan ini dilengkapi bahwa antara takbir dengan baca alhamdulillah ada bacaan iftitah yang tadi dibacakan dalam riwayat sebelum ini. Kemudian di sini disebutkan oleh Aisyah kalimat Al-Fatihah itu tanpa bismillah. Dan sering kita dengar imam di Indonesia, mungkin di Jepang juga kita lihat, orang membaca Al-Fatihah tanpa bismillah. Ada yang membaca dengan sirks. Ada yang tanpa membaca sama sekali. Sehingga kalau boleh disimpulkan, pembacaan imam atau kita juga ketika membaca Al-Fatihah tentang Al-Basmalah, apakah bagian dari Al-Fatihah atau tidak, menjadi 3 jenis bacaan. Yang pertama,
bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah. Karena itu langsung seorang imam membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang pertama. Kemudian riwayat yang kedua adalah Rasulullah membaca dan menganggap bismillah adalah bagian dari penggalan surat Al-Fatihah, tapi dibaca dengan sir. Contohnya dibaca memang, baru setelah itu dinyaringkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini teknis membaca Al-Basmalah yang kedua. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim dibaca jahar secara jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini perdebatan ulama tentang Al-Basmalah. Apakah bagian dari Al-Fatihah atau tidak. Dengan kesepakatan mereka setelah mereka berbeda pendapat tentang cara membaca Al-Basmalah ini, pada satu surat di dalam Al-Quran, ketika Nabiullah Sulaiman alaihi salam mengirim surat ke seorang Ratu Balqis mengajak dia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, surat itu ditulis oleh Sulaiman. Isinya sebagai berikut. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan sesungguhnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Para ulama menyepakati bahwa Al-Basmalah merupakan bagian dari penggalan ayat atau surat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tidak ingin melanjutkan materi pada malam ini karena satu dan lain hal juga saya masih belum bisa berpanjang lebar bercerita tentang hal-hal yang menarik dari hadis-hadis Rasulullah SAW ini, menarik untuk disimak, menarik untuk dikaji, menarik untuk dipelajari, peri kehidupan Rasulullah SAW yang kata Nabi SAW di dalam Al-Quranul Karim digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti sunnahku, jalankan sunnahku, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pertanyaan bisa dilayangkan melalui Facebook grup kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.